Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya Pendeta Yosua Gunawan dari kota Surabaya dan saya berdoa Bapak Ibu diberkati Tuhan dan anugerah Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan khotbah seri kita yaitu tentang Paskah Kebangkitan, yaitu transformasi sebuah keraguan-raguan menjadi kepercayaan yang kokoh. Saya ulangi sedikit Bapak Ibu bahwa orang Kristen bisa ragu-ragu. Orang Kristen boleh ragu-ragu. Tetapi jangan sampai keraguan-raguan itu menghancurkan kita, tapi biarlah keraguan-raguan itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, apa buktinya kalau orang Kristen bisa dan boleh ragu-ragu? Buktinya Bapak Ibu dalam Tuhan, murid-murid Yesus pada saat Yesus mati di atas kayu salib, ia pun mengalami keraguan-raguan. Perhatikan dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ini adalah murid-murid Yesus yang dekat dengan Yesus, yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Ia berangkat ke Galilea. Untuk apa dia ke Galilea? Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Artinya ada ketaatan di sana. Karena murid-murid itu pergi ke Galilea karena perintah daripada Tuhan sendiri. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Wow, mereka menyembah Tuhan. Mereka udah melihat Tuhan bangkit, ya. Mereka menyembah Tuhan. Tetapi, perhatikan. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mungkin kita setiap hari pergi ke gereja. Mungkin setiap hari engkau membaca Alkitab. Mungkin setiap hari engkau merenangkan firman Tuhan. Tetapi di saat engkau menghadapi sebuah masalah, engkau mengalami keraguan-raguan. Ya, dan itu adalah sifat alami manusia. Tetapi jangan sampai keraguan-raguan itu mengalahkan engkau. Tapi bila keraguan-raguan itu membawa engkau semakin dekat kepada Tuhan. Ya, aku ragu-ragu karena aku adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tapi aku percaya bahwa kuasa Tuhan ada dalam kehidupanku. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghindari keraguan-raguan. Jadi meskipun kita harus menghadapi, tetapi kalau kita bisa hindari, mengapa kita harus menghadapi? Nah, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami kembali datang dalam hadirat-Mu. Kami datang dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena hamba-Mu terbatas, tapi kuasa firman-Mu tidak terbatas. Dan hamba-Mu percaya bahwa perkataan manusia tidak dapat mengubahkan, tetapi perkataan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini Tuhan. Kami percaya biarlah renungan ini memerdekakan setiap kami semua dalam keraguan-raguan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Nah Bapak Ibu, 3 minggu kita belajar tentang Yohanes 21. Nah hari ini saya akan lanjutkan dari Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Nah sebelumnya izinkan saya menceritakan kronologinya terlebih dahulu. Ya, pada saat itu Bapak Ibu, Simon Petrus ingin kembali menjadi penjala ikan. Dia yang seharusnya menjadi penjala manusia, tapi dia kembali menjadi penjala ikan. Setelah itu Tuhan dari daratan bertanya, Bapak Ibu, adakah lauk pauk? Rupanya tidak ada karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Singkat ceritanya Bapak Ibu, di saat murid-murid Yesus menebarkan jalannya, maka ia mendapatkan cukup banyak ikan. Lalu Yohanes, yaitu murid yang paling dikasihi Yesus, dikatakan dia berkata, itu Tuhan. Di saat berkata itu Tuhan, disitulah Petrus memakai baju, lalu ia langsung terjun Bapak Ibu menghampiri Yesus. Setelah sampai murid-muridnya ke daratan, rupanya Yesus sudah menyiapkan Bapak Ibu, yaitu roti dan ikan. Ya, begitu luar biasa. Ya, saya percaya bahwa dia adalah Tuhan yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Ya, bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tapi ia melayani murid-muridnya. Ya, lalu keluarlah minggu lalu kita belajar, apakah engkau mengasihi aku Simon lebih dari mereka ini? Ya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kasih mereka kepadaku? Ya, lalu gembalakanlah domba-dombaku. Ya, lalu Tuhan ingin supaya setiap kita bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan berikan. Nah, hari ini saya akan membawa Bapak Ibu kembali belajar Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 24. Nah, supaya mempersingkat video ini Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tetapi saya jelaskan ayat 21 berkata seperti ini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu Yohanes, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau? Lalu
Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Nah, Bapak Ibu, agak unik Bapak Ibu di saat Petrus berkata, apa yang terjadi dengan dia ini? Karena Bapak Ibu dari bagaimana Yohanes menulis biasanya memakai nama, apa yang terjadi dengan Petrus, apa yang terjadi dengan Yesus, apa yang terjadi dengan Yohanes. Tetapi apa yang terjadi dengan kita misalnya. Tetapi ini seolah-olah berkata apa yang terjadi dengan dia ini. Seolah-olah Bapak Ibu Petrus tidak mau sendirian disalahkan. Ya, ini tafsiran saya Bapak Ibu. Tidak mau sendirian disalahkan karena pada saat itu mereka semua tidak berani untuk mengaku ada menyelamatkan Yesus. Tapi hal yang hari ini saya pelajari yaitu pertama Bapak Ibu, untuk menghindari keraguan-raguan, fokuslah kepada panggilan pribadimu. Jangan kepo dengan panggilan orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, fokuslah kepada dirimu sendiri. Ya, saya percaya Bapak Ibu setiap kita diberikan tujuan yang berbeda, masa depan yang berbeda, rancangan yang berbeda. Ya, karena itu fokuslah kepada diri sendiri. Jangan kepo dengan orang lain. Saya suka bagaimana Yesus menjawab di ayat 22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki, kekuasaan ada di tangan Tuhan." Yang percaya dan setuju katakan amin. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya kan? Tetapi engkau ikutlah aku. Kamu nggak usah ngurus orang lain, tapi kamu ikutlah aku. Nah, ini sebenarnya mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa setiap kita berbeda. Setiap kita memiliki tujuan yang berbeda-beda. Setiap kita memiliki berkat yang berbeda-beda. Setiap kita memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Tapi saya pastikan meskipun kita memiliki kehidupan dan berkat yang berbeda-beda, kita itu pribadi yang diberkati Tuhan. Kita adalah pribadi yang hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi jangan iri dengan berkat orang lain. Engkau pasti diberkati dengan berkat yang sudah disediakan untuk engkau. Yang percaya dan setuju katakan haleluya. Nah, Roma 12 ayat 4-5 berkata, "Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota-anggota yang seorang terhadap yang lain." Bapak Ibu jangan iri. Saya dulu iri Bapak Ibu, saya pengen main musik. Saya les main musik Bapak Ibu selama 1 bulan ya, sampai 1 tahun. Sampai sekarang saya nggak bisa musik. Apakah saya pengen main musik, saya pengen belajar musik? Saya pengen. Tetapi nggak bisa Bapak Ibu. Ya, tapi apakah sampai sekarang saya masih pelayanan, masih main musik, main gitar untuk pribadi saya? Iya dong. Ya, tetapi apakah saya expert seperti orang-orang lain Bapak Ibu, baru memegang keyboard aja dia bisa tahu feelingnya kuat dan sebagainya. Nah, saya percaya setiap orang memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Yang setuju katakan amin. Ya, nah Bapak Ibu tahu sidik jari Bapak Ibu. Sidik jari ini masing-masing berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu punya handphone, ya ada fingerprint. Kenapa harus pakai fingerprint? Karena meskipun saya punya CC saya ada kakak saya ada 4, fingerprintnya berbeda-beda. Bahkan meskipun seandainya engkau kembar pun, fingerprintnya berbeda. Apalagi yang berbeda, yaitu DNA. DNA-nya berbeda. Ya, setiap orang memiliki DNA yang berbeda. Ya, lalu apalagi bahkan penampilan face recognition, yaitu mata, yaitu bentuk muka, lalu hidung, mulut dan sebagainya. Semua orang berbeda Bapak. Meskipun mirip tetapi tidak 100%, karena itu ada face recognition. Bahkan saya bisa katakan cara berpikir manusia itu masing-masing berbeda. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat ya, tulisan Paulus dan tulisan Yohanes dan tulisan Petrus berbeda. Ya, mengapa? Ya, karena mereka memiliki keberbedaan tetapi dengan tujuan yang sama. Meskipun firman Tuhan ini diilhamkan oleh manusia, oleh Roh Kudus yang menuntun Roh Kudus, tetapi ada style, saya katakan, ada pola pikir, bukan pola pikir, ada gaya penulisan yang berbeda. Ya, saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu dikasih pelajaran gitu ya, 3 ditambah 3 berapa? Ya, satu orang berkata 3 ditambah 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tetapi beberapa orang diajari 3 tambah 3 berapa? 3 di mulut, 3 di tangan. 3, 4, 5, 6. Loh, beda nggak cara belajarnya? Beda. Tapi hasilnya sama nggak? Sama Bapak Ibu. Jadi pola pikir manusia berbeda. Ya, karena itu kita diciptakan unik. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Efesus 4 ayat 7 berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, karena itu saya percaya Bapak Ibu, jangan pernah kepo, jangan pernah iri. Bertanggung jawablah atas pribadi, atas tujuan yang sudah diberikan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam kehidupan. Terkadang kita tidak mengerti jalan Tuhan, namun percayalah bahwa jalan Tuhan di atas jalan kita. Yohanes 21 ayat 23. Ya, setelah Yesus berkata seperti itu, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu, yaitu Yohanes, tidak mati. Tetapi sebenarnya Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Terkadang Bapak Ibu, kita terlalu mudah mengambil sebuah kesimpulan. Terkadang kita terlalu mudah untuk di saat kita menghadapi masalah kita katakan, Tuhan itu jahat kepadaku. Terlalu mudah untuk mengatakan jalan Tuhan itu, kita itu bukan pribadi yang dicintai, kita itu dihakimi. Terlalu mudah. Bapak Ibu, saya mau beritahu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, jalan Tuhan di atas jalan kita. Ya, Lazarus aja seolah-olah terlambat, tetapi itulah waktu yang tepat di mana Tuhan menyatakan mujizatnya untuk setiap kita semua. Ya, karena itu Bapak Ibu jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, terkadang Bapak Ibu di saat kita gagal, kita mengambil kesimpulan bahwa kita akan gagal selamanya. No, di saat kita sakit Bapak Ibu, maka kita mengambil kesimpulan bahwa kita akan mati. Di saat dokter mengatakan kronologi bahwa engkau gagal dalam kesehatanmu, maka engkau dikasih waktu 1 minggu, maka kita mengambil kesimpulan habislah hidupku. Saya mau beritahu, meskipun dokter bisa memvonis engkau, dialah dokter di atas segala dokter. Ya, dia yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kau bayangkan, apa pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang timbul dalam hati. Tuhan itu sudah sediakan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau engkau tidak gampang menyimpulkan, artinya engkau terus percaya kepada Tuhan, maka engkau akan mengatasi keraguan-raguanmu dan engkau percaya hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Manusia boleh berencana, manusia boleh berplanning, tapi janji dan jalan Tuhanlah yang tergenapi. Ya, Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau kita mengambil kesimpulan, artinya kita berporos kepada diri kita sendiri. Karena itu jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Ya, kalau andaikan engkau harus membuat kesimpulan, buatlah kesimpulan bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu memiliki fokus untuk kebesaran nama Tuhan. Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Siapakah itu? Yohanes, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Saya percaya Bapak Ibu, ya, bahwa setiap apa yang kita lakukan, ya, kita harus memiliki fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tulis dan saya tuliskan di layar bahwa soli deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di saat engkau bekerja, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di saat engkau bergereja, engkau berada di organisasi, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di saat engkau menolong orang, engkau berkhotbah, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di saat engkau melakukan sesuatu berbangsa dan bernegara, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahkan kalau kita ambil dari skala kecil, di saat engkau memasakkan suamimu, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di saat engkau menyetrika baju suamimu, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di saat engkau dibelikan hadiah, engkau mau membelikan hadiah untuk istrimu, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan haruslah mempermuliakan nama Tuhan. Tetaplah kristosentris, tetaplah muliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan nama Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang hari ini mengalami keraguan-raguan dalam kehidupannya. Hari ini hamba-Mu berdoa melalui 4 minggu renungan firman Tuhan. Setiap keraguan-raguan Tuhan Engkau jawab dengan kepastian dalam Engkau. Sebab kami percaya dan kami tidak bimbang sedikit pun bahwa Engkau adalah Tuhan. Satu-satunya yang selalu menghibur kami, satu-satunya yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami.
Tuhan, setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Engkau berikan terobosan, yang mengalami keretakan rumah tangga, damai sejahtera dan sukacita dan kasih sorgawi turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.